Limbo merupakan anak seorang raja yang sombong dan serakah. Sementara Aisyah adalah gadis pemimpi dari anak seorang petani tua. Keduanya menjalin asmara. Pertemuan mereka terjadi di jalanan tempat favorit Limbo menghabiskan waktu. Segala cara mereka lakukan untuk dapat hidup bahagia. Tetapi, ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi karena perbedaan latar belakang sosial dan agama. Bagaimanakah usaha Limbo dan Aisyah untuk dapat hidup bahagia? Apakah mereka akan melangsungkan pernikahan? Atau kandas di tengah jalan? Inilah dia, Gravito, adaptasi naskah karya Ahudiyat. Selamat menyaksikan! Limbo beli roti di kedai roti. Terus. Apaan? Rotinya dibungkus kertas bekas surat cinta. Tapi kemarin gue liat Limbo lagi pidato tuh. Ya ampun, Limbo pidatonya galak banget tau. Di sana noh. Di mana sih gue lupa, teater gedungan. Limbo sepatunya bau banget. Tapi rambutnya wangi. Jangan salah, biar dia kayak gitu, kelak dia
presiden yang berpikiran bebas. Dia aja udah jadi presiden di kalangannya. Mama baca kapal. Benar, juga perawan loh. Dia juga sering mimpi tau. Mimpi? Mimpi jadi apa? Mimpi jadi Tuhan. Jadi Tuhan? Tapi betul juga, dia juga mimpi jadi banci. Segala sekolah pernah diinjak sampai kepala guru kepala. Segala pantat pernah dipandang. Pantat mertua kawannya juga dipandang sama dia. Dan kalau di jalan selalu dekat dinding yang penuh tulisan Cakar ayam, coret-moret, gambar-gambar, tangan-tangan nakal, Kepala-kepala runyam. mulut-mulut gatal. tetapi itulah pesan teater kontemporer. Bukan pesan, ralat, tontonan. Oh, tontonan. Ya, apa boleh buat ya? Limbo kayaknya bukan orang deh. Iya. Kayaknya dia cuma imaji di kepala yang pernah dengan Limbo. Nah, karena kalian sudah baca Limbo ini, mau tidak mau, kalian harus jelaskan kepada yang belum tahu. Siapa Limbo dan apa Limbo? Penjelasan tidak mesti pidato atau jual koyok atau agitasi atau diskusi atau pameran atau teka-teki atau kalian berdiri di mana saja sudah merupakan penjelasan yang sah. Dan teater kalian juga sah. Teater insting, naluri, alamiah, tanpa pretensi. Di mana kau, Aisyah? Di mana kau, Betsy? Aisyah! Betsy! Limbo di sini! Di mana kau, Aisyah? Di mana kau, Betsy? Limbo! Rico! Limbo! Rico! Aisyah! Betsy! Limbo di sini! Rico! Limbo! Rico! Limbo! Rico! Di mana kau, Aisyah? Di mana kau, Betsy?
mana kau Aisyah? Dek Situn yang kucintai, dalam hiruk pikuk jalanan yang ramai, aku menemukan ketenangan dalam senyummu. Meskipun kita hidup di ujung-ujung masyarakat yang berbeda, hatiku terusik oleh kehangatan dalam tatapanmu. Pada setiap putaran roda becaku, aku membayangkan kita berjalan bersama di tepi pantai, menatap lautan yang luas, tak terhalangi oleh batasan kelas sosial yang mengikat kita. Aku ingin merangkulmu dengan kasih sayang yang tak terhingga, melupakan segala caci maki dan pandangan sinis yang sering kita terima. Dek Situn, biarkanlah cinta kita menjadi pelita di dalam kegelapan, menyinari jalan kita menuju kebahagiaan. Kita bukan hanya sekadar tukang beca dan pelacur, tapi kita adalah manusia yang berhak mendapatkan cinta. Seperti puisi-puisi Rendra yang memuja kemanusiaan. Meskipun dunia mungkin tidak mengakui cinta kita, biarlah hati kita menjadi saksi akan kesucian dan keindahan yang kita bagi bersama. Aku siap berjuang bersamamu, menempuh segala rintangan demi cinta kita yang suci dan tulus. Dengan cinta dan pengharapan, Kang Liman.
amat panjangnya dan telanjang amat tertutupnya. Ia mimpi jadi bulan. Ia mimpi jadi bulan-bulanan. Ia mimpi jadi piala bergilir. Emangnya dia Cinderella? Iya, bangun di ladang rumput. Awal musim bunga, milik petani tua yang setia. Yang punya cerita kancil, monyet, macan, ular, kelinci, sepatu biru, dan pangeran istana platina. Ah, tak jelas nama sang pangeran. Pak tua hanya menyarankan lewat sajalah dekat-dekat ini penuh coretan morat-marit. Siapa tahu itu dinding istana platina. Dan panggil ia dengan suara melengking begini. Lima! Ah, berisik. Lima! Lima!
daripada tak bisa omong. Atau kalian robot-robot limbo cuma bisa omong kayak beo. Itu pun lebih baik daripada melempem kayak membusuk. Robot limbo memang persis dua limbo. Tidak lebih baik secuil pun dari satu limbo. Limbo yang baik ialah limbo yang diam, tak punya omong yang tak perlu. Satu limbo memang lebih baik dari limbo-limbo, tapi limbo-limbo tak kurang jelasnya dari satu limbo. Limbo, gambaran persis satu dan banyak. Gambaran persis luar dan dalam. Gambaran persis omong dan diam. Gambaran persis hidup, 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 hidup. Di mana beda limbo dan limbo-limbo? Kau tahu saya sama. Limbo dan limbo-limbo harus berbeda bagiku. Bagi mimpiku, bagi imajinasiku, bagi harapanku, bagi Aisyahku. Harus berbedakah Aisyah dan Aisyahku? Dan yang tidak jelas, Harus berbedakah Aisyah dan Aisyahmu? tentu saja tidak. Juga limbo dan limbo-limbo. Bagus. Nah, itu limbo. Itu limbo. Ya, Apa-apaan limbo? kemaluan barangkali. Kecelakaan. Garis keluar. Di tengah-tengah betina. Mereka dayang-dayang. Cerita lama keraton. Mereka bidadari. Seperti cerita surga kitab suci. Mereka hostess tanah surga Indonesia. Seperti nightclub, steamer,
yang persis perut ibuku. Aku rendon dalam rahim. Aku terasa sebagai janin. Ku rindukan darah dan susu tanpa pisah. Ku hidup cinta dan benci tanpa kata. Aku sel yang cair. Barangkali tak sengaja Aku berdua. dekat kursi Dan Tuhan. ku dengar malaikat berbisik kiri kepadaku. Aku tunggu di lembah subur. Meluncur bagai bunga angin. Ditiup ke dalam rahim. Mengendor sebagai janin. Hitam adalah surga. Gelap hampir sempurna. Bercinta dalam gelap memang nikmat seperti kucing di kedai daging. Bercinta dalam gelap harus lihai, biarpun menggigit bibir sumur. Aisyah. Aisyah. Aku pernah berlayar dalam sukmaku. Hampir sempurna lorong diriku. Jatuh dan bangun bukan impian. Hari pun lewat tanpa jadwal. Yang purbakala, yang akan datang, tanpa jarak, aku bergerak, Sudah kuduga pasti datangnya. Tapi tak kuharap ini lambangnya. Sejuta tahun, barangkali satu detik. Aku mencari, bukan menunggu. awal musim bunga, awal musim rontok, sepatu di ujung bulan, segera langkah aku, wahai pangeran montok. Inangku lengkap. Dayang-dayang selusin kamar. Istana musim panas, istana musim hujan. Istana Katulistiwa. Kapan diranjang bukan cuma bantal dan guling. Wahai, Amboy, Amboy. hei, jangan menghalang jalanku. Galaknya. Apa kamu bilang? Galak, Mbak Yu. Bayu, kau kira aku baku jamu? Lihat tampakmu dulu, monyet.
bilang macan, bisa nyam kau. Hei macan, Tentang laki-laki. Nama kamu siapa? Ajudan, bacakan. Ih, kok nggak ada podiumnya sih? Kamu? Iya. Tolong ambilin podiumnya. Oke. Lama banget sih. Podiumku yang begini, kok diambil? Dasar bencong! Ambilin satu lagi. Ya. Bawel. Buruan, kan? Kasih. Nama dalam kurung dirahasiakan. Alamat di jalan nomor sekian. Jabatan putra mahkota yang tidak pasti karena sang raja maunya seumur hidup dan tidak mati-mati. Segala sekolah pernah diinjak sampai kepala guru kepala. Hobi biasa orang muda. Pengalaman. Titik 2. 1. Turun naik gunung dan lembah. 2. Berdebat mati-matian dengan sang raja soal demokrasi. 3. Membajak dalam kapal. Membajak dalam kurung. Ya, maaf. Membajak dalam kurung, kapal terbang 10 kali, kapal laut 5 kali, mobil berkali-kali, beca 2 kali, dengan resiko dikeroyok babak belur dan banyak perawan. banyak perawan. 4. Mimpi jadi Tuhan. Pengalaman penting lahir dari rahim ibu dan turun ke dunia yang sudah tua dan brengsek. Tapi gak mau damai-damai. Sialan. Cita-cita jadi presiden tahun 2024. Gimana sih? Ya. Keanggotaan. Non parpol, non golkar, non golput, non germut, non gay, non komunis, dalam kurung kiri lama atau kiri baru. Non CIA, titik 2, Pralioka, ejaan baru. Sekian tanda tangan saya dalam kurung dirahasiakan. Yahut, Mek. Cocok buat calon suami saya. Cita-cita sejak lahir memang jadi first lady. Tapi tugas nggak mau cuma penting kita. Ngomong-ngomong, what is your name, baby? Monyet, cara londo. Sialan. Memang sialan. Kulitnya hitam, ngomongnya bule. Stok ya. Enggak. Kita kan zamannya internasional. Gue emang kujun. Monyet impor. Kujun, minyak angin internasional, cap monyet impor. Betul. Aku memang diimpor.
negeri yang jauh. Negeri Ruh. Lebih tinggi dari negeri malaikat. Pakai importir. Pakai dong. Tuhan. Ya ilah, hebat. Itulah kehebatan makhluk Tuhan yang disebut manusia. Kamu bangga? Tidak perlu dikatakan. Cukup dirasakan. Dan luar biasa. Satu pengalaman penting. Jika ada yang bilang hidup di dunia ini sia-sia, orang linglung, monyet yang diberontak dari kepalanya. Tak usah kita debatkan cara kusir. Hal yang ada karena kita nyatakan ada. Yang penting, apa kamu siapa? Tanya-tanya nama. Lamar apa? Sudah tutup pendaftaran. Biasa, pintu tutup, tapi sogok boleh masuk. Sudah tutup pendaftaran. Wela jujur, ini nona di sogok. Ini nona baru. Ini baru nona. Anti sogok, tapi betul anti gosok.
hadirat, kami akan kawin hari ini. Wedan! Kenal, baru 60 second di berdua. Sudah kebelet. Takut banget loh. Aku tak sudi ayah sama keburu kami. Saudara-saudaraku. Benar. Aku dilamar. Dan ku terima. Inilah perjalanan pengantin. Dan sudah ketemu jodohku. Pegawai-pegawai ketemu jodoh di kantoran. Guru-guru ketemu istri muridnya sendiri. Penjudi-penjudi main cinta di kamar roulette. Hostess menggait cinta kantong langganan. Dewi jumpa Soekarno di lobi hotel. Sakira mengukit Marlena di kebun tebu. Kakekku jumpa nenek sambil main gobak sodor. Ketua beliau Tresno Jalaran Soko Kulino. Demi Tuhan, di tangannya segala cinta bersumber. Ayo ketemu, Aisyah Putu Restu. Juga ke pastor. Untuk Limbo. Beliau aku. Kita bersyukur. Wahai Tuhan dan Budiman, kami pengantin, kami calon-calon pengantin, kami cucu Adam dan Hawa, bukan kelinci percobaan. Guys, ayo kita ke penghulu. Lu pada mau ngapain kemari? Demo. Mau pada demo? Lu pada tahu kagak? Lu pada nih gangguin orang-orang sholat maghrib. Anak-anak siapa sih lu pada? Anak-anak Kiai. Zaman sekarang anak-anak gampang keluyuran. Gak pernah kenal waktu, gak pernah denger azan, apel lagi sholat. Masya Allah. Ya Rabbi, mohon kepadamu, janganlah engkau beri laknat kepada mereka, dan hamba memohon kepadamu, berilah mereka hidayah. Amin. Amin. Nah, sekarang gue pengen ngomong. Lu pada dengerin. Sekarang lu pada duduk dulu. Duduk. Diem. 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 Gue ngomong dulu. Jangan pada berisik. Diem. Bisa diem gak?
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Pertanyaannya, lu pada mau kagak syafaat? Yang nanti mendapatkan syafaat Rasulullah ialah yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Lu pada demen kagak ke masjid? Mau syafaat, kagak demen ke masjid. Gimana ceritanya? Yaudah, gue doain. Moga-moga lu pada termasuk ke golongan itu. Amin. 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 Nah, ini hari kan udah malam. Saran dari gue, mending lu pada pulang. Nyak babeh lu pasti nungguin di rumah. Kiai, kami memang punya rumah, tetapi ayah ibu tak pernah sempat singgah. Cuma jokos babu yang ada taman, karena buang kami kelipar ruang. Lalu kemana harus pulang? Selain bergadang di jalan-jalan. Oh, kalau begitu mah, nih saran dari gue, mending sekarang lu pada ke masjid. Nanti di sono jangan lupa sholat. Siapa tahu lu pada dapat barokah dari malaikat. Terima kasih Kiai. Tetapi sebelum ke masjid kami mohon Kiai berkenan hati. Apa lagi? Ini Kiai, Limbo dan Aisyah mau kawin. Demi Tuhan, restu Kiai sebagai penghulu kami harapkan. Oh, ada yang mau kawin? Tunggu bentar, gue mau rapi-rapi dulu. Ribut dulu deh ya. Baru gue tinggal bentar udah berisik aja. Maaf Kiai. Gue sambil buku catatan nikah nih. Diam. Mana yang mau kawin? Ini gondrong. Oh, lu berdua. Coba Neng, berdiri Neng. Nama lu siapa Neng? Aisyah. Aisyah. Binti Pak Tua. Pak Tua. Siapa nama babe lu? Pak Tua Kiai. Saya panggil sehari-hari. Memang begitu. Bener Neng. Entu barangkali julukan. Masa kagak punya nama lengkap yang benernya? Saya tidak tahu Kiai. Yaudah, Pak Tua. Status lu apa Neng? Perawan, jande, atau... Perawan Kiai. Bohong. Perawan. Saya? Iya. Yang gue tanya, nih orang yang mau kawin bukan lu pade. Diem. Diam aja. Sini, duduk. Calon suami. Ya, Bapak. Bisa sopan dikit nggak, Tong? Ye, sopan ya? Namanya lu siapa, Tong? Limbo. Limbo. Bin. Iya, Bin siapa? Namanya babe lu. Oh, sang raja. Namanya? Kita di rumah panggil beliau sang raja. Woi. Gue kan nanyanya pelan-pelan. Kok lu malah ngegas? Yaudah. Sang raja. Tong, kalau bapak lu sang raja, malu sang ratu.
Status lu apa, Tong? Lajang, dude, atau Jangan, Bapak. jangan? Duduk, Tong. Babeh lu mana, Syak? Di hutan, Kiai. Sedang sibuk membuka ladang baru. Lu berdua kawin lari? Tidak, Kiai. Pak Tua beri izin pada Aisyah sejak Aisyah bayi. Kalau kagak ada babeh lu di mari, siapa yang jadi wali nikah lu? Kiai saja. Mau kawin kagak ada bapaknya. Udah. Sekarang Limbo. 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 Oh, Limbo. Budek. Kalau dipanggil itu nyaut. Gak budek kan, Tom? Lu kan sebagai calon pengantin laki-laki. Coba sekarang gua mau denger. Lu baca syahadat sebagai pernyataan lu seorang muslim. Kiai, calon suami saya Katolik. Astagfirullah. Lu sendiri, Syah? Muslimah, Kiai. Saya muridnya Nyai Siti. Ini kagak bisa jadi, Syah. Lu kan udah paham. Seorang wanita muslimat dilarang menikah dan dinikahi oleh laki-laki kafir. Keliru, Kiai. Bukan kafir, ahli kitab. Same aja. Beda, Kiai. Maksud gue, mau nih orang kafir atau ahli kitab dilarang menikahi wanita muslimat, itu udah hukumnya, Syah. Tetapi, kenapa laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita bukan Islam? Kita kagak bisa melanggar apa yang udah hukumnya, Syah. Itu udah ketentuannya. Tidak mengerti, Kiai. Nih ya, Syekh, agama bukan soal pengertian yang harus selalu bisa kita mengerti. Cukup kita yakini iman namanya. Apakah iman sama dengan keyakinan sempit, Kiai? Iman ialah menyatakan sah pasrah manusia kepada Al-Khaliq. Tetapi Tuhan tidak menyempitkan jalan bebas manusia. Makhluk yang dikarunia keistimewaan, al-akal, akal pikiran dengan segala manifestasinya. Nih ya, Syah, gua kasih tahu. Al-akal dibatasi oleh an-nakal, wahyu Tuhan dan sabda Rasul. Justru itulah, Kiai. Anakal kita tafsirkan dengan kemampuan akal. Keduanya saling isi mengisi. Anakal diturunkan kepada manusia karena manusia memiliki akal. Sedangkan alkoholik berbicara kepada makhluk dengan bahasa yang dipahami makhluk dan tidak mengada-ngada. Tidak boleh ada jurang ignorance, Kiai. Kejahilan. Syah. Kedatangan lu pada kemari ke sini bukan untuk berdebat soal ini dan itu. Lu berdua kan mau kawin. Dan gue sebagai pengurus urusan kawin mengawinkan menolak permohonan lu berdua kecuali Limbo. Limbo seorang Katolik yang soleh, Kiai. Saya terkesan oleh jiwa agama dan dinamisnya. Inilah suami yang cocok bagi Aisyah. Aduh, dia agama apa? Lu liberal, Syah. Dan muslimat, Kiai. Kalau begitu, mohon maaf, gua kagak bisa ngizinin. Assalamualaikum. Ya, gak jadi makan daging. Ayo, ke gereja pasturanmu, Limbo.
Amsal, Kain dan Kabil, putra-putra Adam yang saling bertikam, junjungan segala raja. Gereja terlalu sempit menampung mereka yang terlahir dari dosa dan dosa. Roh Kudus datanglah menghampiri hati mereka, hembuskan angin nyaman kebun zaitun sorga. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Rama. Selamat malam anak-anak muda. Banyak kami, Rama Pastur. Apakah Banyak dan baik-baik. demikian hendaknya senantiasa? Amin. Ada keperluan? Penting sekali, Rama. Perihal kami sendiri dan calon istri kami. Oh, mendesak rupanya. Begitulah, Rama. Begini, Rama. Saya Limbo berkehendak kawin dengan Ayesha. Sudah saya lamar dan Ayesha menerima. Ayesha. Yang mana? Saya, Pastor. Oh, kalian anak-anak manis, bagai dua merpati di puncak katedral. Dari sarang lama, kembali juga ke sarang yang sama. Duhai, kalian Nasrani yang teguh. Amin. Amin. Ayesha, betul engkau menerima lamaran pemuda Limbo? Betul, Pastor. Dengan ikhlas hati. Engkau rela jadi istrinya? Rela, Pastor. Anakku Limbo, engkau menerima Ayesha jadi istrimu, dan engkau menerima jadi suami Ayesha. Dengan sepenuh hati. Engkau Katolik kan? Katolik. Bersumpahlah demi Kristus. Saya sumpah. Ayesha, engkau juga Katolik kan? Bukan, Pastor. Saya muslimat. Demi Tuhan Bapa. Lalu engkau akan mengikuti suami? Saya ikut Limbo sebagai calon suami saya. Tetapi... Rama, kami akan tetap memeluk keyakinan kami masing-masing. Saya berkati kalian demi Kristus dan gereja. Kalian berdua hendaknya jadi dua Nasrani apa? Saya patuh, Rama. Itulah sebabnya saya ke gereja memohon berkat. Tidak boleh jadi. Calon istrimu belum menyatakan diri sebagai Nasrani. Rama, saya sudah dewasa. Iman saya kepada gereja tidak pernah goyah. Berkatilah saya sebagai calon suami Ayesha. Saya keberatan anakku. Calon istrimu di luar berkatmu. Ia tidak bisa kuberi tolong. Rama Pastur, apakah ia di luar kasih Tuhan? Tuhan Allah melimpahkan kasihnya ke segala penjuru bumi. Dan kita harus menebarluaskan kasih ini lewat mimbar gereja. Mereka harus kita tuntun ke dalam rumah Tuhan. Rama, saya menghormati Ayesha karena teguh menjalankan Islamnya. Saya hendak merumuskan toleransi, bukan sekadar basa-basi zaman diskusi, tapi langsung praktek sehari-hari. Saya bukan ahli diskusi Limbo, maaf. Saya pun bukan cuma tukang khotbah, Rama, tapi sudah kadung cinta Ayesha. Rama Pastur, kami datang dengan damai untuk memohon berkat bagi cinta Limbo dan Ayesha agar selamat dunia akhirat. Terima kasih anak-anakku. Saya saatnya tidak tepat. Saya mesti kembali berdoa dalam khalwat. Selamat malam. Rama Pastur, damai kerajaan sorga, damai kerajaan langit, damai semoga di bumi. Perang ialah iblis promise you. Dor 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 ciu. Kita memang selalu tidak cocok bulan. Karena tak sudi jadi kambing berdiri. Karena kita adalah kambing-kambing manis. Biarpun benci mandi, nakal, beling, cerewet, pencuri-pencuri, makan hati, makan nasi, makan rem, dan kita kaya. Karena kita adalah kambing-kambing menyusu. Gemuk, manis, tidak kurang darah. Kita bisa muntah apa saja. Dan orang tua
melihat dengan mata melotot dan curiga. Kita anak-anakmu yang mesti sebagai pengasuh-pengasuhmu. Kita adalah kambing-kambing manis dari kemah Rasul Ibrahim. Maaf Tuhan, terkadang kita tak sempat ke masjid, tak sempat ke gereja. Seharian terguncang musik underground sampai tulang berutuh. Namun Tuhan, kita tetap berdoa dalam irama gentayangan. Itulah tangan-tangan yang berusaha menggapaimu. Demi Tuhan, di tangannya segala cinta bersumber. Ya Robbi, yang belas asih, yang tak pilih kasih. Kita tidak stop di sini atau berputus asa. Jalan teramat panjang, buat mimpi teramat singkat. Ayo kawan, kita teruskan. Limbo, kemana pula? Ayo kawan, kita teruskan. Ayo kawan, kita teruskan. Ayo kawan, kita teruskan. Ayo kawan, kita teruskan. Mbak, kemana? Kantor gubernur, kita mengadu. Jam berapa Limbo? Sudah malam. Kita tunggu sampai besok. Esok hari Minggu, pejabat-pejabat pada libur dan tidur. Bagaimana jika hari Senin? Aku khawatir bunga merah di dadaku sudah padam. Bunga yang padam menandakan kepergian kekasihku. Membawa semua kenangan bersamanya. Di tempat padam, segala perasaan kita ikut sirna. Baiklah, kita relakan saja kekasih. Karena ia tidak dengan cinta kita. Sebab cinta lahir di dunia ini mengikuti perjalanan kehidupan manusia. Saat kehidupan itu meredup, cintamu akan sirna dan padam. Oh, jalan buntu. Cinta ialah penuh campur madu, memabukkan. Cinta ialah penyakit kronis dan sisa konyolnya tak perlu dokter atau obat. Tetapi mungkin dukun atau jimat. Barangkali cinta soal kualat. Aku ada apa? Demi cinta kalian, aku turun tangan. Oh, menjadi pastor. Oh, menjadi kiai. Bukan pastor, juga bukan kiai. Berkat dan restu pasti dijamin. Aman, kalian kawin. Oh, kawin gelap. Kawin jelas. Kawin jelas. Berbahagia dan terang benderang. Ayo kita bermain di lapangan. Ayo.
dengan kalian. Kita masih mau main sebentar lagi. Apa kalian bilang? Sekarang ini sudah jam berapa? Ibu kan bilang jangan pulang larut malam. Kalian ini sudah berani membantah perkataan ibu. Maaf, Ibu. Maaf saja tidak cukup anak-anak. Kalian harus belajar bertanggung jawab. Dunia ini sudah tua. Kalian harus siap menghadapinya. Sudahlah. Mereka masih anak-anak. Kau juga sama saja. Selalu memanjakan mereka. Kapan mereka akan mandiri? Dan selalu kau manjakan. Biasa. Perkataan ibu ada benarnya anak-anak. Bagaimana jika sekarang kita pulang? Sebelum ia memukul kita dengan sapu yang menakutkan itu. Tapi kita belum bermain. Jangan tertipu oleh permainan dan senda gurau anak-anak. Sementara kalian tengah mencari kesenangan, waktu terus berlalu tanpa menunggu. Kehidupan ini penuh dengan cobaan dan hal-hal yang fana. Oleh karena itu, janganlah kalian tertipu oleh permainan dunia anak-anak. Kita membuat peraturan bukan untuk membatasi, tetapi untuk membimbing. Seperti halnya sebuah kompas, ia ada sebagai penentu arah. Dan perbuatan adalah cerminan dari kasih sayang tanpa syarat. Mematuhi perintahnya adalah bentuk dari ketaatan yang akan membawa kita pada kedamaian. Sudahlah, habis berendang malam. Sekarang pulang, waktunya pulang. Permainan belaka. Perasaan hanyalah kecil nafsu. Aku suka kamu. Kamu suka aku. Semua hanya dalam permainan kosong. Aku pulang. Demikianlah pertunjukan dari Gravito. Dan inilah para pemain. Kurayesha, Cucu Gina Cahyani, Alfiana Virasma, Dina Inaya, Diva Aprilia, Dewi Anggraini, Arni Fitria Dwi Agustin,
Aidahlia, Faiz Afifa, Uliana Hidayatika, Abra Golfai, Rania Marito Harahap, Nisrina Najla Rifa, Lailatul Qodriah, dan Hilwa Samara. Kurlimbo. Adela Diva Rahmadian, Akma Rio Ferdinand, Angelia Dwi Agustin, Angelita Ratu Oasis, Alivia Nabila Sutarsa, Khairun Nisa, Sekar Kurnia Fitri, Ismi Nur Alia, Hana Hanifah Hira, Enda Lestari Hidayah, Anugrah Dinda Juliawan, dan Deva Azhara Aditya. Orang-orang: Aurel Malinda Zetira, Hanan Fahira, Mauritsa Fitria Kolbi, Ainatun Nabila, dan Nidaya Iklimah. Muhammad Yasin Fadila sebagai pastur, Haikal Julianto sebagai pawang, Muhammad Aditya Rasman sebagai kiai, Eling Arlian sebagai ibu, Wisnu Ahmad Rifai sebagai ayah, Abdul Halim sebagai limbo, dan Melisna Maulina sebagai Ayesa. Tim kreatif penata rias Aidahlia, Lailatul, Uliana, Dewi, dan Diva. Penata kostum Deva, Hana, Hilwa, Alivia, dan Ismi. Penata artistik Halim, Abra, dan Akmal. Tim publikasi dan desain Adela, Angelia, dan Sekar. PJ konsumsi Nisa dan Arni. Asisten stage manager Enda Lestari Hidayah. Stage manager Haikal Julianto. Sekretaris Nadia dan Naila. Bendahara Aurel dan Ica. Wakil pimpinan produksi Vini. Pimpinan produksi Hayati Badrunisa. Dan berikan tepukan yang gemuruh, inilah dia pembimbing Gravito, Ari Sumitra. Asisten sutradara Hana Hanifah Hira. Sutradara Gravito Wisnu Ahmad Rifai. Dan kini kita memasuki sesi selanjutnya,
Diskusi panggung bersama moderator, dosen kajian drama Prodi PBSI UIN Jakarta, Rosida Erawati M. Hum. Kepadanya disilakan.